Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurma, selamat siang Pak Dwasta. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek demonstrasi konstekstual, yaitu di sini saya sebagai pengamat, dan praktek yang pertama Pak Dwasta sebagai coach ya. Pak Dwasta sebagai coach, kemudian Bu Nurma sebagai coach. Nah, saya mau menanyakan apa yang mau Pian sajikan pada demonstrasi konstekstual kali ini. Silahkan siapa yang mau menjelaskan. Oke, silahkan. Saya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Ika. Yang pertama yang ingin saya diskusikan bersama dengan Bu Nurma adalah berkaitan dengan bagaimana di kurikulum Merdeka ini ada upaya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mana nanti dikaitkan dengan kebutuhan belajar murid yang di situ akan menampilkan tentang minat belajar murid. Itu yang akan kami diskusikan. Ya, baiklah. Berarti Bu Nurma sebagai coach, semoga Pian bisa menggali seluruh potensi yang ada di Pak Dwasta. Bisa kita mulai? Ini Pak Dwasta Bu yang jadi coachnya. Oh, Pak Dwasta coachnya. Oh, berarti mudah-mudahan Pak Dwasta bisa menggali kemampuan dari coachi ya. Ya, ini tadi dari mulai pertama kita ini sudah dilakukan perekaman untuk keperluan penilaian nanti dan ini akan dilihat oleh fasilitator sebagai bahan penilaian dari apa yang telah kita kerjakan atau kita laksanakan. Oke, kalau kita bisa mulai, kita mulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Silakan. Baik, kita akan mulai ya. Selamat siang Pak Dwasta. Senang dapat bertatap muka walaupun secara daring di siang hari ini dengan Bapak. Selamat siang Ibu Nurma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Begini Pak, saya mau berbagi cerita dengan Bapak tentang pembelajaran di kelas untuk minggu depan, Pak. Iya, baik. Saya mengucapkan terima kasih. Saya senang sekali Ibu mau berbagi cerita. Ngomong-ngomong, apa yang akan Ibu sampaikan atau topik apa yang ingin didiskusikan? Mungkin mudah-mudahan sangat menarik ya, karena ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas nantinya. Ya, benar Pak. Saya ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak Dwasta. Wah, menarik sekali, Bu. Apa yang ingin dieksplorasi dari pembelajaran, strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu? Jadi begini, Pak. Secara sederhana, saya ingin menggunakan strategi berdiferensiasi pada pembelajaran di kelas 10. Dengan melihat kebutuhan murid berdasarkan minatnya, lalu pembelajaran yang sebelumnya mereka kurang bergairah dalam belajar, begitu Pak? Oh, iya. Nah, jadi Ibu ingin menggunakan strategi berdiferensiasi pada pembelajaran di kelas 10 dengan melihat kebutuhan murid berdasarkan minat. Begitu ya, Bu ya? Iya, Pak, benar. Jadi sebelumnya saya sudah memetakan tentang kebutuhan belajar murid berdasarkan kebutuhan belajarnya. Karena menurut pengamatan saya, membuat pembelajaran akan semakin menarik dan menyenangkan sehingga minat dan kemampuannya dapat kita salurkan agar mereka menjadi lebih semangat
belajarnya, begitu Pak. Bagus sekali, Bu. Untuk mewujudkan semua itu, apa yang Ibu lakukan? Atau apa yang sudah Ibu implementasikan di kelas? Apakah sudah melakukan perencanaan atau mendapatkan gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Jadi begini Pak, berdasarkan hasil bincang-bincang saya dengan guru penggerak yaitu Pak Indra, saya tertarik dengan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid dengan pendekatan pembelajaran berdasarkan minat murid, dan saya sudah memetakan murid menjadi 4 kelompok sesuai antusiasme dan semangatnya Pak, begitu. Iya, kira-kira bagaimana tindakan Ibu selanjutnya? Apa yang Ibu lakukan untuk mewujudkan semua itu, Bu? Setelah saya melakukan persiapan dan berdasarkan hasil asesmen serta refleksi secara bersama-sama, saya dapat gambaran tentang minat belajarnya dan apa manfaat yang diperoleh murid serta kendala atau tantangan apa yang dihadapi, begitu Pak. Terlihat sekali mereka sangat bahagia dan antusias. Mantap, Bu. Ibu sudah berkenan berbagi pengalaman dan mau berusaha untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, Bu. Apa strategi selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Dari profil belajar murid, saya dapat melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui penilaian pengetahuannya, keterampilannya, dan penilaian sikap Pak. Sudah saya petakan berbasis minat yang bisa memotivasi siswa agar mereka lebih aktif. Iya. Menurut Ibu, langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan lagi? Apakah ada target lain atau paling tidak untuk mematangkan pembelajaran tersebut, Bu? Minggu depan saya harus sudah bergerak melalui kegiatan membuat RPP dan mengimplementasikan pembelajaran yang berdasarkan minatnya dengan memberikan kebebasan dalam berkarya dan membuat hasil belajarnya sesuai bakat dan minatnya, Pak. Menarik sekali, Bu, apa yang Ibu paparkan. Konkretnya seperti apa, Bu? Kalau boleh tahu proyek yang akan Ibu lakukan? Mereka dapat membuat produk dari hasil belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti membuat video, terus video bisa video YouTube Pak ya, Ya. TikTok, terus peta konsep gambar animasi, naskah deskripsi atau dalam bentuk gambar karikatur yang tentunya tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang disepakati. Begitu, Pak. Baik, Bu. Nah, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu kelancaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berdasarkan minat untuk pembelajaran minggu depan, Bu? Ada, Pak, teman saya Ya, siap membantu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kebetulan Pak Indra sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Dari pengalaman beliau, saya yakin akan sukses. Begitu, Pak. wah, luar biasa, Bu. Oke, kalau begitu silahkan dimatangkan dan silahkan bekerja sama dengan baik ya, Bu. Selanjutnya nih, ngomong-ngomong kira-kira apa yang Ibu peroleh dari diskusi kita pada siang hari ini, Bu? Saya lebih bersemangat dan ini menjadi pengalaman saya untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan murid. Untuk pembelajaran berdiferensiasi artinya dapat mewujudkan minat murid begitu, Pak. Wah, mantap sekali. Selamat mencoba ya, Bu. Jangan lupa menghubungi saya kalau Ibu butuh bantuan ataupun kalau ada hal-hal lain kita perlu sharing nanti ya, Bu ya. Dan saya ucapkan mudah-mudahan sukses, Bu. Dan selamat beraktivitas lagi untuk kegiatan selanjutnya, Bu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih juga, Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan.
Selamat siang, selamat juga beraktivitas. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Selamat siang Ibu. Iya, Nggih. Pak. Ya, baik. Praktek coach dan coaching yang luar biasa di siang hari ini yang dipaparkan atau yang dijelaskan, yang dilaksanakan oleh Pak Ketut sama Bu Nurma, di mana Pak Ketut sebagai coach dan Bu Nurma sebagai coachee. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai pengamat mau memberikan beberapa tanggapan mengenai atau refleksi dari beberapa kegiatan yang telah Pak Dwasta dan Bu Nurma laksanakan. Yang pertama, kehadiran dari coach dan coachee ini luar biasa ya, melaksanakan dengan kehadiran penuh atau presentnya lengkap, interaksinya juga terlihat ada di situ. Kemudian untuk coach itu saya rasa sudah menggali kemampuan dari coachee-nya gitu. Jadi coachee tadi menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran dari mulai rencana sampai ke aksinya itu sudah dijelaskan sama coachee. Saya rasa itu yang luar biasa sekali. Mungkin kita tunggu hasilnya Bu Nurma dan Pak Ketut minggu depan, hasil dari perbincangan yang tadi dibicarakan itu seperti apa gitu. Itu saja penilaian, bukan penilaian sih, yang saya amati gitu dari percakapan pian-pian tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.